Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Hidayatusibian, Madrasah Reguler Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal wasl wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li awladina wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi annan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila sahibih kitab Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa sarihi Syekh Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, an-niyatu utawi kang aran niat iku qasdus syai'i najasu wiji-wiji muqtarinan hale dibarengaken bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa mahalluha utawi tempate niat iku alqalbu ati. Wa talaffuzu utawi maca biha kelawan niat atau nglafadzaken ngucapaken biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku inda ghusli awwali juz'in nalika basuh awal juz minal wajhi saking wajah. Wa tartibu tawi tartib iku alla yuqaddima yen ta ora ninginaken sapa wong udwan ing anggota kang kari ala udwin ing atase anggota udwan ing anggota kang kari ya ala udwin ing atase anggota kang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini sebenarnya menjelaskan pasal sebelumnya, sudah diuraikan keterangannya. Jadi niat itu menghendaki sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Ketika niat sholat berarti bersamaan dengan takbiratul ihram, ketika niat wudhu berarti bersamaan dengan membasuh muka, dan ketika niat mandi berarti bersamaan dengan menyiramkan air ke badan, dan seterusnya. Pokoknya niat ibadah itu bersamaan dengan melaksanakannya. Kalau tidak bersamaan dengan pelaksanaannya, maka itu namanya azam dalam bahasa Arab, rencana atau tekad. Kecuali puasa. Nah, puasa itu niatnya tidak bersamaan dengan pelaksanaan ibadahnya, karena pelaksanaan ibadah puasa itu adalah dari mulai fajar. Nah, sementara niatnya diwajibkan di malam hari, di malam hari. Niatnya diwajibkan di malam hari, maka tabyitun niat itu wajib dalam puasa. Maka satu-satunya ibadah yang niatnya tidak bersamaan dengan pelaksanaan ibadahnya ya ibadah puasa ini. Nah, kalau di wudu wa waqtuha iku inda khusli awwali juz'in, ketika membasuh pertama juz minal wajhi. Jadi ketika membasuh muka bagian manapun itu dibarengi dengan niat. Itu niat ketika wudhu, ketika sholat berarti bersamaan dengan takbir, ketika mandi ya bersamaan dengan menyiram anggota tubuh. Nah, kemudian yang dinamakan tertib itu adalah ya tertib urut antri kalau bahasa ininya. Tidak boleh mendahulukan anggota yang harusnya terakhirkan atau menterakhirkan anggota yang harusnya didahulukan. Ya sesuai urutannya saja. Itu penjelasan dari pasal ini, sangat singkat karena hanya menjelaskan apa yang sudah dijelaskan dari pasal sebelumnya. Lanjut saja ke pasal berikutnya. Faslun fasal al-ma'u bermula utawi al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu setitik wa katsirun lan ana banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu setitik iku ma sesuatu dunal kullataini kang kurang sing rong kulah. Wal katsiru utawi banyu akeh iku kullatani rong kolah fa aktsara maka luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu setitik iku yatanajasu dadi najis biwuqu'in najasati kelawan sebab ketibanan najis
fihi ing dalam al-qalil wa illam yatakhayyar walaupun ora berubah apa banyu. Wal maul kathiru utawi banyu kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis illa idza takhayyara kecuali nalika apa ta'muhu rasae banyu au launuhu atawa warnai banyu au rihuhu atawa ambune banyu. Nah, pasal yang sekarang menjelaskan tentang air. Dalam mazhab Imam Syafi'i air itu terbagi dua, ada air banyak, ada air sedikit. Masing-masing punya konsekuensi hukum. Air banyak itu, air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah, 500 ritel Baghdad. Kalau zaman sekarang itu 1 ritel itu saya pernah melihat di kartun-kartun atau kardus-kardus minyak di Arab Saudi itu, kalau 1 ritel itu hampir mendekati setengah ya. Atau kalau 500 ritel itu para ulama zaman sekarang sepakat sekitar 270 liter air. Jadi ritel itu ukuran bangsa Arab, kalau kita ini kan pakainya liter. Setengah liter lebih kalau 1 ritel itu. 500 ritel, jadi air 2 kolah itu sekitar 270 liter. Kalau ada air 270 liter atau lebih, maka itu dinamakan air banyak. Kalau kurang dari 270 liter, maka itu dinamakan air sedikit. Lalu apa konsekuensi hukumnya antara air banyak dengan air sedikit? Al-qalil yatanajjasu biwuqu'in najasah. Dalam mazhab Syafi'i, air sedikit itu otomatis langsung menjadi najis ketika terkena najis, walaupun tidak terjadi perubahan baik rasa, bau ataupun warna. Dia juga tidak boleh digunakan untuk wudhu dengan cara dikobok kalau bahasa kita, yang nanti air wudhunya jatuh lagi ke tempat yang air sedikit tadi, itu nanti dihukumi mustakmal ya. Ini dalam madhabnya kita Imam Syafi'i. Jadi seandainya ada air di ember atau apa, kejatuhan bangkai atau kejatuhan kotoran cicak dan sebagainya, itu otomatis najis walaupun tidak ada perubahan. Nah, sementara kalau air banyak itu walaupun kejatuhan najis, dia tidak najis kecuali salah satu dari 3 unsur ini mengalami perubahan. Apakah warnanya yang tadinya jernih tiba-tiba berubah mengikuti warna najis itu, misalnya kejatuhan darah tiba-tiba kemerah-merahan, atau baunya yang tadinya tidak ada bau kemudian bau menyengat sesuai aroma najis yang jatuh, misalnya bangkai airnya jadi bau anjir bangkai dan sebagainya, atau rasanya tiba-tiba berubah. Nah, salah satu dari 3 unsur ini mengalami perubahan yang disebabkan oleh najis tadi yang jatuh ke dalam air, baru air banyak itu dihukumi najis, tidak boleh untuk bersuci dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, kalau tadi secara hukum fikihnya boleh untuk bersuci, dikonsumsi juga boleh secara fikih, tapi secara kesehatan tentu bahaya ketika air kejatuhan najis kan, karena khawatir ada kuman atau virus atau apa sebagainya. Jadi kalau air banyak itu kejatuhan najis, dia tidak najis kecuali ada 3 faktornya ada mengalami perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan maka dia tetap suci dan boleh untuk wudhu, mandi dan sebagainya, mensucikan najis dan sebagainya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.